Kalau perempuan itu masih memiliki sifat malu, maka dia tidak akan mampu membiarkan dirinya dizinai. Masya Allah ya, perempuan baru ngelahirin doang ditakutin, padahal cuma ngelahirin. Kenapa disebutkan pezina perempuan dulu? Karena dialah yang harusnya bisa menahan supaya perzinahan tidak perlu terjadi. Dan sifat malu itu menjadikan dia menjaga dirinya sampai pernikahan. Itu sutrohnya antum dari api neraka. Dari sisi perempuan, ini masih poin yang pertama. Dari sisi perempuan, kenapa kemudian ada orang yang berzina? Perempuan itu ketika berzina itu adalah, kalau yang laki-laki disebabkan karena berantakan sholatnya, kalau perempuan itu disebabkan karena perempuan itu hilang rasa malunya. Kalau perempuan itu masih memiliki sifat malu, maka dia tidak akan mampu membiarkan dirinya dizinai. Karena apa? Semua perbuatan zina itu tetap berpulangnya itu kepada keputusan seorang wanita, menerima atau tidak menerima. Kapan seorang wanita kemudian akhirnya dia berzina? Kalau sifat malunya itu hilang. Makanya kenapa perempuan yang solehah itu salah satunya disebutkan oleh Allah itu sifatnya pemalu. Sebagaimana putrinya Syuaib ketika mendapati Nabi Musa, dia jalannya itu malu-malu. Kenapa Allah sebutkan wanita itu pemalu kalau dia solehah? Karena malunya seorang wanita itu merupakan ciri khasnya seorang wanita solehah. Jadi para ikhwan nih, nanti kalau cari istri wanita yang pemalu. Nanti nanya, kenapa yang lain minta tanda tangan sama saya, kamu tidak minta tanda tangan sama saya? Saya malu. Ah itu. Itu solehah. Karena kemudian disebut wanita solehah itu pemalu. Karena apa? Kalau sifat malunya sudah hilang, nah itulah. Disitulah akhirnya wanita yang akan menentukan proses perzinahan terus berlanjut. Sekali lagi Pak, sekali lagi Bu, perzinahan itu tetap yang bisa mengatakan iya dan tidak, tetap posisi wanitanya yang menentukan. Wanita yang ngomong enggak akan terjadi. Kalaupun terjadi maka perkosaan, wanitanya enggak dosa. Dan wanita itulah yang kemudian kenapa dalam Islam itu harus dididik rasa malu. Beda dengan pendidikan orang kafir. Kalau pendidikan orang kafir itu bagaimana menjadikan wanita itu tidak memiliki malu, makanya dibuat kontes kecantikan, dibuat Miss World, Miss Universe, Miss yang lainnya. Itu kemudian cuma satu, yaitu adalah bagaimana mengambil sifat malu yang ada pada kehidupan wanita, diambil. Kalau sudah diambil, kerusakan wanita itu dimulai ketika mereka sudah rusak wanitanya. Padahal sudah sering saya sampaikan berkali-kali ya, peradaban dan kemenangan itu dimulai ketika wanitanya itu benar. Kenapa? Karena rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat, dan pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari rahim yang taat kepada Allah. Kenapa orang kafir itu selalu membidik serangan mereka itu kepada kaum wanita muslimah dulu? Karena mereka tahu kalau wanita muslimahnya sudah bengkong, yang dilahirkan pun bengkong. Makanya kalau para wanita Islam itu tahu bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh mereka itu, maka mereka pasti itu akan menjadikan seluruh kekuatan mereka untuk Islam. Maaf ya Pak dan Ibu, perempuan itu baru punya anak banyak aja ditakutin musuh. Kalau nggak percaya, tanya sama wanita Palestina yang rata-rata itu ditakuti sama Zionis Israel. Saya tuh dulu waktu di pondok sering bertanya, kenapa ya Rasulullah itu mengatakan dalam satu hadis wanita penduduk surga itu yang banyak anaknya? Kenapa ya Rasulullah itu sempat mengatakan fa ini mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah? Saya itu berbangga-bangga dengan umat yang banyak. Saya baru dapati jawaban yang paling realistis dan logis menurut saya masuk. Saya tetap mengimaninya pertama kali walaupun saat itu belum ketemu. Tapi akhirnya ketemu jawabannya ketika membaca tentang masalah Palestina dan negara Zionis Israel. Apa itu kaitannya Ustaz? Zionis Israel itu frustasi menghadapi Palestina itu bukan hanya karena frustasi menghadapi Hamas, tapi Zionis Israel itu frustasi menghadapi bangsa Israel itu salah satunya karena dia frustasi menghadapi demografi masyarakat Palestina yang sangat tinggi. Kelahiran anak di Palestina itu tinggi.
hampir sama dengan Cina, hampir sama dengan India. Cuma tidak diberitakan aja karena Palestina kan negara yang tidak diakui. Rahimnya wanita Palestina itu subur dan membuat frustasi itu masyarakat Israel itu. Mereka bunuh 3 satu rumah, lahir 6. Bom sono 7 mati, lahir 12. Sampai kan kita pernah mendapati kan ada seorang wanita Palestina punya bayi kembar 3. Bingung kita, bayi kembar 3 dalam satu perut. Makanya disitulah saya baru paham, oh pantas Nabi itu bangga dengan umatnya yang banyak. Kenapa? Umat yang banyak yang dilahirkan wanita yang memiliki putra yang banyak itu semuanya nanti bermanfaat untuk memikul beban agama ini supaya lebih ringan ketika dipikul sama orang yang beriman itu banyak. Masya Allah ya, perempuan baru ngelahirin doang ditakutin, padahal cuma ngelahirin, punya banyak anak itu ditakutin. Makanya kemudian dijadikan kita itu nggak boleh juga anaknya 1 aja 2 aja kan gitu, sampai dijadikan orang itu hari ini itu kalau ada wanita punya banyak anak itu malu. Kan berhasil itu programnya itu. Makanya perempuan sekarang kalau punya banyak anak kan rata-rata malu. Anaknya berapa Mbak? 12. Berapa Mbak? 12. Lu malu dia. Padahal salah satu sifat wanita surga itu apa? Salah satu sifat wanita surga itu punya banyak anak, kecuali yang ditakdirkan tidak punya. Saya tidak punya Ustadz. Itu berarti Allah memberikan pintu keridhaan takdir. Pintu surga itu banyak, bukan hanya 1. Kalau ditutup 1 pintu berarti Allah membukakan pintu yang lainnya. Itulah wanita. Makanya kemudian akhirnya Barat itu apa? Cabut itu sifat malu. Makanya kalau wanita kita punya sifat malu, insya Allah perzinahan itu kemudian akhirnya bisa diminimalisir, walaupun tidak bisa dihilangkan, diminimalisir. Karena wanita yang malu dia tidak mudah untuk diraih. Wanita yang malu itu sebagaimana ketika kita mendapati matahari, kan sering yang ngomong kan, jadilah wanita itu kayak matahari, jangan menjadi wanita kayak rembulan. Kalau wanita itu kayak rembulan gampang dinikmati, dilihat. Coba kalau wanita sebagaimana matahari, matahari kan susah dilihat. Setiap kita ngelihat kenceng banget sinarnya. Lu wanita itu harusnya kayak matahari. Berarti saya harus punya neon banyak? Enggak gitu, artinya susah dilihat gitu loh. Makanya kemudian sifat malu itulah yang kemudian harus dimiliki wanita. Ukti, kenapa kok nggak jawab WA-nya saya? Saya malu. Nanti ikhwannya jawab lagi, lo kalau malu kenapa dijawab? Itu jadi nggak boleh malu dia. Dan justru itu yang makanya kemudian penyebab yang pertama, laki-lakinya kemudian dia itu berantakan sholatnya, perempuan hilang sifat malunya. Itulah perzinahan terjadi. Sekali lagi saya mengatakan, perzinahan itu tetap yang memegang kendali perempuannya. Kalau perempuannya mengatakan dia, selesai. Kecuali lakinya bejat, kemudian mungkin akan memperkosa, waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Kalaupun diperkosa, dia yang akan babak belur. Sekali semuanya kembalinya kepada perempuan. Walaupun kalau nanti terjadinya zina kemudian tidak boleh disalahkan perempuan. Kenapa dia berzina? Kenapa kamu berzina Pak? Karena dia mau Pak. Nah, nggak boleh, tetap dosanya sama dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Makanya disebutkan kata zina itu pezina perempuan dulu, wazaniyatu. Kenapa disebutkan pezina perempuan dulu? Karena dialah yang harusnya bisa menahan supaya perzinahan tidak perlu terjadi. Kapan? Kalau dia punya sifat malu. Makanya didiklah anak kita yang perempuan itu malu. Jadi kalau anak kita kecil malu, antum harusnya bangga sebagai orang tua. Ini kalau saya kadang-kadang ngetes tuh anak saya yang perempuan, es krim gitu. Es krim itu kalau di perumahan kan dia pakai sepeda motor kan, cepet dia. Saya bilang, panggil es krim nak. Cepet-cepetan dia nyari jilbab gitu. Terus saya bilang, nanti kelamaan, ketinggalan nanti motornya sudah jauh. Ya enggak bisa, lebih malu kalau enggak pakai jilbab. Itu mahal itu kalau sudah anak kita bisa ngomong kayak gitu. Dan biarkan itu ada sampai dia dewasa. Kenapa? Kalau antum punya anak perempuan 1, 2 sudah punya sifat malu, dan sifat malu itu menjadikan dia menjaga dirinya sampai pernikahan, itu sutrohnya antum dari api neraka.
Karena Rasulullah bersabda, siapapun yang punya anak 2, anak 3, lalu anak perempuannya terjaga kesolihannya sampai dia menikah, maka itulah yang akan menghalangi orang tuanya dari api neraka. Makanya kalau anak kita pemalu jangan dimarahin, malah kemudian kadang-kadang diajarin untuk tidak malu. Dari kecil sudah dipakein tank top, dipakein rok mini. Betul kata Rasulullah, anak itu semuanya fitrah, orang tuanya saja yang menjadikan fitrah itu hilang. Dan salah satu makna fitrah itu apa? Istihya, sifat malunya itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa perzinahan itu banyak? Yang kedua, perzinahan itu banyak, para ulama itu mengatakan perzinahan itu banyak merebak di mana-mana disebabkan kontrol keluarga itu hilang. Dan kontrol keluarga itu hilang disebabkan setiap laki-laki ketika menjadi ayah dan menjadi imam itu menjadi dayus. Apa itu dayus? Dayus itu dikatakan oleh Rasulullah, alladzi yuqirul khabitha fi ahlihi, yang menjadikan keburukan dan membiarkan keburukan terjadi pada keluarganya. Itu perzinahan, pintu perzinahan yang kedua. Kalau ada keluarga sudah tidak terintegrasi dengan benar dan tidak terkonsolidasi dengan benar antara bapak, istri, anak, dan akhirnya bapaknya menjadi dayus, sering membiarkan keburukan terjadi, pintu yang akhirnya menjadikan perzinahan itu adalah ketika longgarnya seorang ayah ketika dia menjadi penjaga untuk rumahnya. Makanya yang unik adalah, coba dibaca data di beberapa surat kabar elektronik itu, orang berzina itu rata-rata malah di rumahnya sendiri. Kenapa? Ketika orang tuanya pergi, mereka berzina. Ngeri ya? Zina di rumah sendiri itu kayak apa? Imam Syafi'i berkata, kalau ada tikus masuk ke dalam satu rumah yang berzina, orang yang berzina tidak taubat, tikusnya masuk ke rumah yang sama, atapnya sama, tikus yang ada di dalam lubang rumah itu pun akan mendapatkan laknat ketika yang berzina tidak bertaubat. Loh, sampai tikusnya aja kena laknat, apalagi sampai keluarganya. Kalau ada perempuan, laki-laki habis berzina atas nama Valentine, atas nama Happy New Year, atas nama kemudian Happy ulang tahun, kemudian dia melanjut, ya, bener kan Happy ulang tahun, Happy anniversary, yes, something like that lah. Kemudian dia berzina, lalu kemudian dia merasa bahagia karena dia merasa diberikan kasih sayang sama laki-laki yang dia senangi. Laki-lakinya juga senang ketika dia melampiaskan syahwatnya karena merasa perempuan itu senang sama dia. Pulang ke rumahnya senyum-senyum dan tidak ada perasaan berdosa ketika dia telah melakukan perbuatan yang disaksikan Allah. Dan Allah paling benci kenikmatan yang didapatkan dari perzinahan. Laknat itu turun pada keluarga itu. Karena Allah paling benci kalau dosa dilakukan disertai dengan perasaan gembira. Itu zina. Kenapa itu bisa terjadi di rumah? Perzinahan itu yang kedua, karena laki-laki seorang ayah itu longgar ketika menjaga putrinya. Nih bapak-bapak yang di sini nih. Kan anaknya macam-macam nih, ada berapa ini? Saya anaknya 5, perempuan 2, laki-laki 3. Memang kita harus jadi macan, Pak, kalau sudah mengatur dan menjaga keluarga. Kalau zaman kayak gini, tidak boleh kemudian ada ayah itu ngikutin anak, itu tidak boleh. Itu dalam filosof orang Jawa itu, kebo nyusu gudel itu tidak berlaku dalam Islam itu. Tahu kebo nyusu gudel? Orang tua ngikutin kemauan anak. Kita harus tegas, Pak. Dan ketegasan itu memang harus bercampur dengan kelembutan. Makanya maaf, saya membaca dalam salah satu data psikologi, istri saya itu cerita, rata-rata wanita yang berzina itu 90% karena tidak dekat dengan figur ayahnya. Makanya dia mencari figur laki-laki ketika tidak mendapatkan dari ayahnya, dia mencari laki-laki yang lain yang bisa memberikan dia apa yang dia mau, yaitu adalah sesuatu yang tidak dia dapatkan dari ayahnya. Makanya betul kan, dayus itu rusak semuanya. Pantas kalau dayus itu tidak dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Karena rusaknya istri, rusaknya anak disebabkan karena seorang dari pangkalnya itu laki-laki yang dayus. Makanya nanti Pak, kalau kita pulang ke rumah tidak boleh dayus.
anak kita diajak sama laki-laki walaupun hanya untuk belajar, tidak boleh kita. Mau kemana nak? Mau belajar kelompok. Sama siapa? Teman saya. Berapa temannya? 5. Lakinya berapa? 4 pak. Yang perempuan saya sendiri. Ya sudah nak, baik-baik di jalan. Nah ini orang tua macam apa ini kayak gini? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Haram. Ya tentunya mengatakan haram harus disesuaikan dengan konteks bahasa anak kita sekarang. Anak kita kalau sekarang mendengarkan kata haram susah, ya dirubah pak dengan kata-kata yang bisa dipahami mereka. Makanya kita senang kalau ada dai itu yang bisa memahami bahasa anak muda. Walaupun terkadang mungkin 1-2 yang bapak itu tidak setuju, tapi setidaknya dia sudah berusaha untuk merangkul anak muda itu. Dan kita bersyukur itu. Karena dakwah itu memang harus bagi-bagi tugas. Ada yang dakwahnya untuk anak muda, ada yang dakwahnya untuk orang tua, memang gitu. Dan tidak bisa disamakan lah. Contohnya Ustaz Hanan, Masya Allah itu beliau sama anak-anak muda. Kalaupun ada kesalahan, siapa yang tidak salah? Pak, saya juga salah kok. Kalau mau dicari kesalahannya mah banyak. Tapi anak muda itu memang harus ada yang merangkulnya. Kalau tidak dirangkul, dirangkul sama liberal Pak. Kalau tidak dirangkul, dirangkul sama sekulerisme. Dan memang bagi-bagi tugas dakwah itu kayak gitu. Kalau saya kayak Ustadz Hanan mungkin tidak cocok pak. Saya pakai kuplo gitu. Pikirannya anak STM saya. Ini mau kemana pak? Mau ke depan pak? Ngapain ke depan tuh untuk Ustadz? Ini saya Ustadz. Kalau Ustadz Hanan cocok. Kalau Ustadz Hanan niru saya juga nggak cocok. Dikiranya ini siapa? Itu sudah bagi-bagi tugas. Nanti kalaupun ada yang salah diingetin baik-baik. Saya salah diingetin beliau. Dan sebaliknya. Kembali ke tadi. Maka dayus itu yang menyebabkan perzinahan. Maka laki-laki tidak boleh harus jadi macan. Maka pernah saya sampaikan kan di sini. Ada laki-laki di Bekasi itu diprotes sama anaknya. Dan protesan itu membuat beliau curhat sama saya. Ustadz, anak saya itu curhat sama saya beberapa hari yang lalu. Apa pak curhatnya? Beliau bilang, bapak ini terlalu galak, makanya kemudian ini saya belum dapetin jodoh. Yang disalahin bapaknya. Memang saya salah Ustadz, saya galak. Kalau saya nggak galak terus gimana Ustadz? Saya pengen jadi macan. Kalau saya nggak jadi macan, ya anak saya digondol satu-satu. Benar bapak itu ngomong. Lu benar pak, saya malah justru dapat belajar dari beliau. Betul pak, bapak itu. Masalah dia belum dapat jodoh itu bukan karena bapak yang tegas, karena memang belum waktunya. Siapa yang bisa memberikan waktunya yang tepat untuk anak kita? Allah. Dan kalau anak kita belum dapat jodoh itu kok lama, itu berarti bahwasanya jodohnya nanti bukan kerikil di pinggir jalan, tapi mutiara di dasar lautan. Minum dulu sesaat. Ini kabar gembira yang sering ditolak ya. Di sini sujud syukur akhi kata-kata ini. Jadi ini status. Masya Allah. Minum dulu lah sesaat. Itu yang kedua. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau anak kita diajak sama laki-laki itu harus haram. Mau kemana nak? Diajak pak, kemana pak? Saya ajak anaknya kemana? Ke depan pak. Nggak boleh. Nanti sebelum jam 9 saya balikin pak. Lu emang kamu kira sebelum jam 9 setan tidur gitu? Nggak boleh. Kalau kamu pengen ngajak anak saya, simple. Apa pak? Nikahin. Ya saya belum bermaksud kayak gitu. Ya sudah, pergi. Gitu pak. Ya saya nanti akan gitu. Nanti kalau ada yang deketin anak saya, jangan harapkan saya senyum kayak di majelis ilmu. Saya senyum cuma di sini doang. Kalau antum ke rumah saya akan tanya secara tegas. Makanya itulah yang kita harus pahami. Makanya laki-laki kalau tidak dayus, yang mencarikan suami itu seorang bapak pak. Mana dalilnya Ustadz bahwasanya mencarikan jodoh itu adalah bapak? Lu lihat Umar bin Khattab ketika Hafsah itu pengen nyari jodoh. Yang nyari itu Hafsah atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Ditawarkan ke siapa? Ditawarkan ke Utsman. Utsman menolak karena sudah tahu bahwasanya Rasulullah akan melamar. Ditawarkan ke Abu Bakar. Ditawarin. Dan boleh kita nawarin. Mau nggak sama anak saya? Bolehlah. Mutiara itu boleh ditawarkan kepada mutiara yang sejenis.
Dan itu orang tuanya, karena orang tua nanti akan cerita itu apa adanya. Pengen tahu apa tentang anak saya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dia itu Masya Allah nak, pertama dia anak saya, itulah kelebihan dia. Itu songong gitu kayak gitu. Kelebihan dia begini. Kekurangannya apa? Bapaknya akan cerita utuh Pak. Kalau memang tidak mau pakai biodata boleh atau tidak boleh? Bolehlah, namanya juga fasilitas, itu boleh pakai biodata. Nanti kemudian akan tulus Pak. Beda dengan pacaran kan, pacaran itu selalu menyembunyikan apa yang buruk kan. Bau mulut pergi dulu dia, beli kemudian permen yang wangi. Pengen kentut pergi dulu itu, pura-pura ke belakang. Mau kemana mas? Mau ke belakang, padahal cuma kentut doang. Karena memang rentan orang yang pacaran semacam itu. Makanya diselesaikan itu dengan karakternya laki-laki ketika qawam. Apa itu qawam? Qawam itu membimbing. Dan salah satu makna qawam itu apa? Dia ngarahin betul putrinya supaya putrinya terjaga sampai dalam pernikahan itu. Itu mahal Pak harganya Pak di dalam Islam itu.